Jadi pada prinsipnya kalau kemudian kita berbicara hal ini mirip demokrasi seperti itu, partai politik ini menjadi salah satu instrumen fundamental dalam mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Tapi catatan lainnya itu ketika partai politik itu menjadi instrumen yang fundamental, partai politik itu harus menjadi salah satu basis daripada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kesuksesan demokrasi di Indonesia itu ditentukan oleh partai politik. Jadi kalau kemudian hari-hari ini partai politik banyak kisruhnya seperti itu, dan kemudian ada hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat kegaduhan di internal partai politik, saya pikir dari sisi akademis saya melihat ini akan merusak proses demokrasi yang terjadi di Indonesia. Jadi catatan penting bagi saya memang barometer terhadap partai politik itu harus dilihat dari perspektif bagaimana partai politik mampu mewujudkan demokrasi. Mampu mewujudkan demokrasi itu artinya bagaimana partai politik menjaga demokrasi dengan baik, jangan sampai memberikan contoh yang tidak baik dalam pelaksanaan demokrasi. Kuota itu Pak. Masuk kalau kemudian berkaitan dengan hari-hari ini ya ada kisruh soal Demokrat dan sebagainya. Saya sebenarnya melihat daripada dinamika itu sebenarnya wajar-wajar saja dalam partai politik. Sebuah partai politik, banyak partai politik yang terjadi seperti itu. Ada partai Golkar dulu juga pernah seperti itu. Dulu ada partai P3 juga ada pernah terjadi seperti itu. Tapi catatan saya gini, yang terjadi pada KLB di Demokrat ini adalah suatu hal yang unik yang belum pernah terjadi dalam partai politik. Bagaimana tidak? Ada beberapa data yang kemudian pernah di-share oleh AHY itu bahwa orang-orang yang kemudian ada di situ itu adalah sudah keluar di partai politik. Nah, ini menjadi satu catatan penting jika itu kemudian benar ya. Terlepas kemudian hari ini tidak bisa membuat suatu keputusan, karena keputusan pengadilan lah yang kemudian jika disengketakan itu yang kemudian menjadi putusannya. Tapi dalam perspektif saya itu sudah melampaui. Jadi kalau kemudian ada partai politik itu sebenarnya partai politik itu penting dijaga marwah martabatnya. Jika KLB barangkali progres luar biasa yang itu ada indikasi memang abal-abal, ini saya katakan bukan hanya merusak partai politik tapi juga merusak demokrasi yang terjadi di Indonesia. Itu perspektif saya dari sisi akademis. Kalau KLB sendiri untuk proses pelaksanaannya kira-kira legal atau ilegal untuk? Jadi kalau kita lihat ya, linearitas KLB itu ilegal atau legal itu ada dua instrumen. Instrumen yang pertama Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2011 itu merupakan perubahan. Yang kedua instrumennya adalah instrumen anggaran dasar rumah tangga sendiri. Mekanisme kalau kita katakan hari-hari ini Pak Muldoko bilang konstitusional, kemudian mekanisme yang kemudian Pak SBY bilang inkonstitusional seperti itu adalah mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi anggaran dasar anggaran rumah tangga itu menjadi barometer terhadap atau kemudian menjadi barometer daripada ukuran apakah KLB itu adalah hal yang tepat atau tidak tepat. Tapi kalau kemudian saya mencoba berhipotesa, melakukan kesimpulan-kesimpulan sementara yang tentunya dari sisi objektivitas itu harus bisa dilakukan oleh setiap masyarakat seperti itu. Saya pikir kalau mekanisme yang terjadi kemarin dilihat daripada apa yang disampaikan pertama kali, ada kudeta yang disampaikan oleh AHY, kemudian tiba-tiba muncul yang disampaikan oleh Pak Muldoko mengatakan bahwa saya tidak ikut campur, tiba-tiba Pak Muldoko menjadi seperti itu. Saya tidak lihat zigzag seperti itu adalah zigzag yang kemudian KLB ini adalah suatu hal yang inkonstitusional kalau saya lihat seperti itu. Tapi terlepas itu semua, nanti silakan ada pihak yang tidak sependapat dalam proses KLB atau apa, silahkan diselesaikan pada lembaga peradilan kalau kemudian dibuat ke lembaga peradilan. Tapi catatan saya gini, kenapa kemudian Partai Demokrat seperti ini ya? Ini menjadi pertaruhan bahwa partai politik itu harus memang benar-benar fight gitu, harus memang benar-benar berani bertarung. Jadi kalau kemudian terjadi kisruh di internal seperti itu, kalau soliditas partai politik itu kuat, saya pikir itu tidak akan berani macam-macam seperti itu. Saya punya pendapat ya, mungkin ini untuk rekan-rekan Demokrat seperti itu ya, yang dari sisi Pak AHY seperti itu. Saat inilah bagaimana Demokrat itu harus menjadi solid. Jadi kalau kemudian ada pihak-pihak yang dianggapnya dari luar itu mencoba mencederai seperti itu ya, proses mekanisme yang ada di internal, Demokrat harus menjadi solid seperti itu. Kalau bisa, karena Demokrat itu di luar pemerintah harus mampu menunjukkan sebagai leader oposisi. Jadi benar-benar oposisi, jangan sampai kemudian setengah hati. Kalau setengah hati nanti eksistensi AHY sebagai ketua umum nantinya pasti akan kemudian digoyang terus seperti ini. Dan saya pikir goyangan-goyangan seperti ini semua partai politik mengalaminya. Tapi kemudian eksistensinya itu harus ditunjukkan dari prinsip dasar sebagai Demokrat harus leader oposisi oleh Mas AHY itu. Dan kemudian suara-suara ini yang saat ini berkembang ya,
Demokrat harus mampu menunjukkan bukan hanya partai politik yang kelihatan pada saat pemilu saja atau pilkada saja, tapi Demokrat yang hadir setiap waktu, setiap kondisi masyarakat membutuhkan. Sebagaimana tagline-nya Mas AHY itu ya, jadi Demokrat itu berkoalisi dengan rakyat, tagline-nya kan seperti itu. Maka itu harus menunjukkan, supaya nanti kalau kemudian memang benar-benar AHY itu melihat bahwa ini adalah proses yang inkonstitusional yang dibuktikan dengan soliditas internal dari Partai Demokrat itu. Dan saya pikir ini proses yang biasa, tapi kemudian harus ada suatu keberanian daripada internal partai politik seperti Mas AHY itu untuk menentukan suatu keputusan-keputusan yang tepat. Tapi tentunya kalau kemudian saya melihat dari portret ini adalah suatu hal yang kemudian menjadi suatu hal yang wajar dalam demokrasi. Tapi kembali yang tadi saya sampaikan, soliditas itu menjadi satu penting, dan itu terwujud sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Partai Politik yang tadi saya sampaikan 2 tahun 2011. Terkait Pak Muldoko masih sebagai KSP? Ya, jadi prinsipnya gini, saya melihat memang ini ada yang aneh. Pak Muldoko pertama kali ketika disindir oleh AHY itu bilang bahwa dia tidak terlibat dalam kudeta seperti itu, jangan kemudian mengusik saya dan lain-lain sebagainya lah. Saya dari sudut pandang praktisi maupun akademisi ini melihat suatu hal yang aneh sebenarnya. Karena sisi lain Pak Muldoko ini kan dia masuk dalam KSP pemerintahan seperti itu. Memang kalau mau menjaga netralitas daripada pemerintah saat ini melihat dari konflik yang terjadi antara kubu Pak Muldoko dan AHY seperti itu, harusnya kedua beliau harus independen ya. Jadi AHY tidak akan melibatkan pemerintah jika Pak Muldoko keluar dari pemerintah. Karena di situ ada informasi-informasi yang menganggap bahwa keterlibatan Pak Muldoko ini adalah bagian daripada skenario dari istana. Terlepas kita tentunya tetap harus membuktikan itu semua, tapi tetap untuk menjaga marwah martabat daripada pemerintah dalam hal ini eksekutif, identiknya memang Pak Muldoko harus keluar dari pemerintahan, dari KSP itu, supaya untuk menjaga marwah martabat rezim Pak Jokowi. Terlepas ada juga pandangan jadi Jokowi itu tidak masalah, hak demokrasi dan lain sebagainya. Ini kan kemudian kita bicara soal demokrasi kan ada politik, ada hukum, ada kepentingan dan lain sebagainya. Saya bilang dari sudut pandang etika akan lebih baik memang harus keluar daripada sistem pemerintahan, supaya nantinya apa yang terjadi pada KLB, apa yang terjadi pada dinamika yang ada di Demokrat ini memang merupakan masalah internal, bukan masalah daripada ada intervensi daripada pemerintahan itu sendiri. Begitu. Hari-hari ini memang sudah selayaknya ya. Jadi pemerintahan itu, kenapa saya tadi sampaikan Pak Muldoko patutnya keluar dari sistem pemerintahan, karena kemudian ada banyak jejak-jejak seperti itu yang kemudian wah ini ada intervensi dari pemerintah dan lain sebagainya. Saya pikir memang sepatutnya demikian. Jadi secara hukum undang-undang memang tidak ada bahwa kemudian ada seperti ini, KLB seperti itu, kemudian Pak Muldoko. Secara undang-undang tidak ada. Tapi kalau kemudian kita bicara hukum kan bukan hanya undang-undang seperti itu. Biar pemerintah ini konsentrasi pada penanganan COVID-19. Toh hari-hari ini kita juga disibukkan dengan masalah COVID-19. Selain itu juga ada masalah lain. Contohnya adalah masalah pemberian vaksin. Kemudian ada masalah lain lagi, diantaranya adalah virus B17 atau B berapa itu yang baru itu sudah masuk. Jadi kalau pemerintah nanti pecah gara-gara ada masalah seperti ini, nantinya saya khawatirkan gini, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kebijakan strategis nasional kita itu tidak tercapai dengan baik. Masalah partai politik sebenarnya kalau kita bicara soal partai politik itu hak. Jadi tidak harus kemudian masuk ke dalam satu partai politik tertentu. Bisa bikin partai politik tertentu. Toh 2024 itu kan masih lama seperti itu. Tapi prosesnya memang harus diawali dari sekarang. Tapi alangkah baiknya memang partai-partai politik ini saat ini bukan kisruh di internal kalau menurut saya. Saat ini harus solid dalam upaya menangani masalah bangsa. Kalau kemudian partai politik itu solid kisruh terus menerus seperti ini, karena saya pikir partai politik nanti malah bukan menjadi corong demokrasi, tapi kemudian adalah corong untuk terjadinya konflik di internalnya sendiri. Jadi kalau kita bicara undang-undang partai politik itu jelas kan, sarana berdemokrasi itu partai politik, bukan kemudian sarana perebutan kekuasaan. Jadi jangan sampai partai politik itu hanya menunjukkan eksistensinya pada saat pilkada dan pemilu seperti itu, tapi juga pada saat-saat bagaimana pemerintah saat ini menangani pandemi COVID-19.
bukan hanya sekedar sebagai pendukung pemerintah, tapi juga harus memberikan masukan. Maka tadi saya sampaikan bahwa pemerintah identiknya, Partai Demokrat identiknya hari ini, kalau kemudian dia berada tidak di depan, ya identiknya malah harus di luar oposisi. Dan yang saya katakan menjadi leader oposisi maksud saya. Dan saya katakan tambahannya adalah harus solid dalam mengatasi pandemi COVID secara terlibat secara langsung meskipun tidak dalam pemerintahan. Dan yang tadi saya sampaikan, kisruh di internal Partai Demokrat saat ini itu harus diambil hikmahnya. Hikmah yang pertama itu adalah hikmah daripada Partai Demokrat kubu Mas AHY, yaitu adalah harus solid seperti itu untuk menjadikan Partai Demokrat ini benar-benar partai yang memang berdaulat. Yang kedua, kalau memang kubu KLB Deli Serdang Pak Muldoko itu benar-benar adalah kubu yang bisa membuktikan, tentunya membuktikan bukan hanya dia sebagai yang berhak di partai politik Demokrat tersebut, akan tapi benar-benar membuktikan apakah dia selama ini tujuannya untuk kepentingan masyarakat atau kemudian hanya perebutan kekuasaan tertentu saja. Ini saya pikir itu gambarnya. Ya, jadi menurut saya KLB Deli Serdang kemarin juga bagian dari perburuan yang sebenarnya terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi pada prinsipnya sah-sah saja kalau kemudian ada pihak-pihak yang kemudian melaporkan, nanti dibuktikan aja di pengadilan. Dan kemudian saya berpikir hari-hari ini dengan melihat daripada kisruh di Demokrat ini, lembaga penegak hukum ini menjadi catatan pentingnya. Kemudian kejaksaan, kepolisian, kemudian Kementerian Hukum HAM, Kemenpol Hukam seperti itu. Ini adalah saat-saat untuk harus menunjukkan objektivitas, bukan hanya kemudian melihat dari perspektif ini politik masalah internal saja seperti itu. Karena kemudian kita tidak bisa bicara hari-hari ini partai politik hanya bicara soal masalah partai politik itu sendiri. Karena partai politik ini juga masalah daripada bagaimana demokrasi itu dilaksanakan dengan baik. Maka catatan saya sah saja, silakan saja. Tapi penegak hukum harus objektif dalam menanggapi jika kemudian terjadi ada laporan. Karena kalau kita lihat memang terlepas daripada banyak dinamika, ada suara yang berkembang bahwa ini ditegakkan untuk pandemi COVID-19 ini tertentu dan lain sebagainya. Maka tadi saya garis bawahi, silakan saja kalau kemudian dilaporkan, akan tetapi di sisi lain juga penegak hukum, pemerintah kemudian objektif untuk menerima laporan tersebut sebagaimana mestinya. Cukup.